Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Lelaki Sejati Channel. Dan semoga semua teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan kali ini kita masih dalam kisah Ngipri Kete ya. Jadi udah memasuki part ketiga ya. Semakin seru aja nih kisah dari Mas Restu Wiryatmaja nih, luar biasa. Jadi sudah memasuki part ketiga yang mana kita akan sedikit membahas ya tentang di part 2 kemarin, yaitu kemunculan dari keluarga Brotoseno. Jadi setelah di part kedua kemarin dikisahkan juga sudah mulai jatuhnya korban pertama ya. Korban pertama itu tidak lain tidak bukan adalah Nyi Endang, orang tua daripada keluarga Ningrat. Dan di part 2 itu juga lah munculnya keluarga Brotoseno. Keluarga yang unik, mengerikan, dan salah satu keluarga yang diusir dari keraton ya. Jadi karena memang jahat keluarga ini. Dan di part ketiga ini semakin penasaran ya, apa yang terjadi nih di part ketiga ini nih. Gak pakai lama ya, kita saksiin aja bareng-bareng karena pasti teman-teman sudah pasti tidak sabar lagi. Dan sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman mungkin yang baru bergabung, kita ucapkan terima kasih. Dan buat yang sudah lama bergabung juga terima kasih sebesar-besarnya, karena doa dan support kalian lah kami terus berkarya. Dan ini sedikit ini sih ya, teman-teman pasti kesulitan ya cari channel Lelaki Sejati ya, ketika diketik itu yang muncul lain ya. Jadi apakah nanti bisa tulis juga di kolom komentar nih, seandainya harus mengganti nama apa nih, boleh diketik ya. Jadi mungkin pilihan dari teman-teman nih. Dan sekali lagi kami sesuai permintaan juga dari komentar teman-teman, bahwa untuk menegaskan di setiap video akan dimulai bahwa channel kami hanya 3 ya. Channel kami hanya 3, yaitu Extreme Movie, yang mana Extreme Movie ini setiap jam 7 malam kita upload. Lalu ada Ilo Bercerita upload setiap jam 10 malam, dan Lelaki Sejati ini yang upload setiap jam 1 siang. Selain itu pastikan itu bukan channel kita ya. Jadi karena ada beberapa channel yang mengupload kembali video-video yang kita sudah upload sebelumnya. Jadi kita pastikan video yang kami upload adalah video fresh yang belum kami upload di channel Ilo Bercerita maupun Extreme Movie maupun Lelaki Sejati. Itu aja ya teman-teman. Sekali lagi terima kasih, dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, jangan lupa diklik dulu tombol merah subscribe-nya buat yang belum subscribe ya. Diklik dulu tombol merah subscribe-nya, lonceng notifikasinya juga jangan lupa dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Oke, tanpa berbahasa basi lagi, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor. Pengawal Rojo Kete sudah ditentukan. Saat semua keluarga sudah kembali setelah prosesi penguburan Nyi Endang dilaksanakan di pemakaman khusus keluarga Ningrat, bapakku kala itu masih memikirkan apa yang baru saja disampaikan oleh keluarga Brotoseno, saat dimana dirinya menjadikan keluarga Ningrat ini sebagai keluarganya sendiri dengan menyamaratakan seluruh tradisi mereka terhadap tradisi keluarga Ningrat. Begitu pula dengan hal lainnya. Bapakku kala itu juga masih terngiang-ngiang akan perkataan lainnya, termasuk kata-kata ratu saat memanggil Mbak Neneng dengan sebutan itu. Masih banyak misteri yang belum terpecahkan dari keluarga Brotoseno dengan keluarga Ningrat dari ibu. Andai saja Nyi Endang masih hidup, mungkin dirinya akan memberikan sedikit penjelasan terkait keluarga Brotoseno kepada bapak dan juga ibuku. Selama ini Nyi Endang tidak banyak membuka suara terkait keluarga lainnya, termasuk keluarga Brotoseno, hingga hari kematiannya pun tiba. Namun ada saat di mana salah satu anggota keluarga yang benar-benar tidak peduli dengan kaitan antara keluarga Brotoseno dan juga keluarganya sendiri. Dia adalah Mas Krishna. Seperti ada sesuatu yang memang disembunyikan oleh Mas Krishna, sampai-sampai ketika pemakaman ibunya telah selesai, dia membawa semua barang-barangnya dan bermaksud untuk pindah ke arah barat dekat kota Kembang. Saat itu, tepat di sore hari,
Bapakku mendapati Mas Krisna sedang mengendap-endap di rumah seperti menghindari keluarga lainnya. Ya, Mas Krisna bermaksud untuk kabur dari rumah tepat di hari kematian Nyendang. Bapakku yang mengetahui hal tersebut pun mencoba untuk berpura-pura tidak tahu tentang apa yang sedang direncanakan oleh Mas Krisna sendiri. Sampai ketika Mas Krisna pun telah keluar dari rumah, bapakku pun langsung menghampirinya. "Mas, mau kemana?" tanya bapakku. "Aku ingin pergi ke barat, dekat kota Kembang." "Loh, mau apa, Mas?" "Sudah, kau tidak perlu tahu. Ini urusan pribadiku." "Jika aku tidak boleh tahu, mengapa Mas terburu-buru?" Mas Krisna pun langsung menyeret tangan bapakku dan meninggalkan barang-barangnya. Mas Krisna membawa bapakku tepat di hadapan rumah yang sepi dan tidak banyak lalu lalang orang-orang yang ada di sekitaran. "Kamu pasti udah tahu kan?" tanya Mas Krisna. "Maksud Mas?" "Keluarga Brotoseno itu bukan keluarga baik-baik." "Loh, aku ndak paham maksud Mas Krisna." Mas Krisna pun lalu memberikan lembaran terkait keturunan dari seluruh keluarganya. Itu berisikan nama-nama dari para pendahulunya. "Di dalam kertas ini terdapat nama-nama pendahulu keluargaku. Dan kau tahu, keluarga Brotoseno sudah lama dicoret oleh pihak keraton karena tindakannya yang sudah melanggar norma-norma." Mendengarkan hal itu, bapakku pun langsung tersadar dan ternyata dugaannya benar. Pemilik Getirengget itu adalah keluarga Brotoseno dan alasan terkuat dari pihak keraton mengeluarkan keluarga Brotoseno adalah karena keluarga Brotoseno telah melanggar apa yang ia perbuat sendiri. Jadi alasan Mas Krisna keluar adalah karena menghindari keluarga Brotoseno. Iya, aku paham sekarang, Mas. Itu adalah keputusan terbaikmu. Mas Harto, aku boleh minta tolong? Terkait apa, Mas? Tolong rahasiakan kepergianku. Aku tidak ingin semua anggota keluarga tahu jika aku pergi ke barat hanya untuk menghindari titah dari keluarga Brotoseno. Sebegitu menakutkannya titah dari keluarga Brotoseno sampai-sampai Mas Krisna sendiri harus melarikan diri untuk menuju ke arah barat yang berdekatan dengan kota Kembang. Di sisi lain, keputusan dari Mas Krisna benar-benar tepat. Dia sengaja menghindari hal tersebut agar dirinya tidak terikat dengan aturan yang telah dibuat oleh keluarga Brotoseno sendiri. Namun, ada sesuatu hal yang masih menjanggal dalam pikiran bapakku. Bukankah setelah kematian dari Nyi Endang, Rojo Ketek mencari tumbal laki-laki? Apa jangan-jangan kepergian dari Mas Krisna ini juga karena memang ada keinginan untuk menghindari tumbal selanjutnya? Bapakku pun tidak bisa menanyakan hal itu kepada Mas Krisna. Akan tetapi dengan keputusan dari Mas Krisna, sisa dari keluarga Ningrat yang terselamatkan satu. Hanya tinggal beberapa lagi yang masih betah tinggal di keluarga Ningrat karena keinginan dari mereka sendiri untuk mengambil kekayaan tepat setelah beberapa hari dari kematian Nyi Endang. Ada beberapa hal yang masih belum bapakku ketahui di sini. Apakah karena memang keterkaitan dari keluarga Brotoseno dalam mencampuri urusan pesugihan ini sehingga keluarga Ningrat menunggu semua keputusan dari keluarga Brotoseno? Di malam harinya, keluarga Ningrat pun diributkan atas kepergian Mas Krisna. Ya, mereka mempertanyakan satu persatu anggota keluarga lainnya terkait keberadaan Mas Krisna termasuk bapakku sendiri. Namun, karena memang bapak memegang janji kepada terkaitan kepergian Mas Krisna, bapakku pun tidak menjawab apapun. Ya, bapakku hanya tidak ingin jika ibuku lebih dalam ikut serta dalam titah keluarga Brotoseno. Dan di malam itu juga, semua keluarga pun benar-benar kehilangan arah. Mereka seperti kehilangan pilihan antara satu sama lain. Dan bapakku pun mulai menyadari ada sesuatu yang menjanggal di sini. Bisa dibilang, apa yang diinginkan oleh keluarga Ningrat karena memang ingin menjadikan Mas Krisna sebagai tumbal selanjutnya, atau karena memang Mas Krisna sendiri membawa lembaran asli dari seluruh keturunan keluarga Ningrat
yang mana bisa memungkinkan membocorkan rahasia terbesar antara keluarga Ningrat dan juga keluarga Brotoseno. Sial, mengapa Krishna bisa lari dari rumah ini? Teriak Mas Pangarep sambil mengebrak meja. Kita harus cari Krishna sampai ketemu, ucap Mbak Ayu dengan perasaan yang was-was. Dan tidak berapa lama kemudian, pintu pun diketuk oleh orang tidak dikenal. Namun, hawa keberadaan ini sangat familiar. Ya, bapakku merasakan hawa busuk yang benar-benar ingin lari dari ruangan ini. Jangan-jangan, ucap Mas Pangarep dengan nada bicara yang penuh ketakutan. Mas Pangarep pun langsung menuju ke depan rumah dan membukakan pintu untuk mengetahui siapa yang hadir. Baru saja dia membuka pintu, tiba-tiba tamparan keras melayang tepat di bagian pipi sebelah kanan Mas Pangarep hingga ia pun terjatuh. Plak! Raden Angkoro, ucap Mbak Ayu. Semua anggota Ningrat pun langsung menunduk untuk menghindari amukan dari keluarga Brotoseno. Mereka tahu kedatangan dari keluarga Brotoseno karena ingin membahas akan kepergian dari Mas Krishna. Ampun Kang Mas Raden. Aku ndak tahu jika memang harus seperti ini. Dia pergi begitu saja saat kami sedang beristirahat. Jelas Mas Pangarep. Raden Angkor menendang perut Mas Pangarep hingga ia sangat kesakitan. Lalu dia melangkah menuju ke arah Mas Pangarep dan menjambak rambut Mas Pangarep dengan kencang. Ampun Kang Mas Raden. Kamu tahu, kalau kamu yang aku jadikan sebagai tumbal berikutnya, tanya Raden Angkoro. Tidak Kang Mas Raden. Kamu tahu kan, Rojo Ketek butuh apa? Butuh pengawal Kang Mas Raden. Jika ratunya sudah ada, lalu bagaimana untuk mencari pengawalnya? Tanya Raden Angkoro sembari menjambak rambut Mas Pangarep dengan sangat kencang. Sakit Kang Mas Raden, ucap Mas Pangarep. Sedangkan anggota keluarga yang lainnya, mereka semua tidak ada yang berani untuk mengatakan apapun sewaktu Raden Angkoro menyiksa Mas Pangarep. Bapakku terus memegangi perut ibuku sembari mengatakan sesuatu. Diam, tetap menunduk. Raden Angkoro pun berjalan ke arah anggota keluarga yang lainnya sembari menginjaki tubuh Mas Pangarep yang kala itu sudah tidak berdaya. Dalam keadaan yang benar-benar kesal dan penuh emosi, Raden Mas Angkoro pun menatap satu persatu anggota keluarga yang lain. Ayo. Iya Kang Mas Raden. Kamu tahu di mana cecunguk itu? Tidak tahu Raden. Raden Angkoro pun langsung mendekati Mbak Ayu dan menamparnya 2 kali. Ya, tamparan yang sangat keras. Sugeng, apa tugasmu? Mas Sugeng pun kala itu hanya terdiam. Dia tidak mengatakan apapun kepada Raden Angkoro terkait kepergian dari Mas Krishna yang pergi begitu saja dengan tiba-tiba. Dengan cepat, Raden Angkoro pun menendang bagian paha Mas Sugeng hingga terprosok ke bagian belakang, dan hingga Mas Raden Angkoro pun tiba di hadapan bapakku. Dia pun lalu menurunkan sedikit tubuhnya sembari mengatakan sesuatu. Kau tahu kan di mana Krishna? Bapakku kala itu hanya terdiam. Ya, bapak tidak menjawab apapun selain ia terus menundukkan kepalanya. Aku tahu ada banyak rahasia yang kau sembunyikan dariku, tapi semua sudah aku ketahui. Raden Angkoro pun langsung pergi dari hadapan mereka dan mengatakan sesuatu kepada Mas Pangarep. Selasa ini cari tumbal berikutnya. Siap Kang Mas Raden. Raden Angkoro pun lalu meninggalkan mereka semua. Sesuatu yang menjadi kesimpulan dari bapakku adalah ternyata setelah kematian dari Nyi Endang, keluarga Brotoseno telah mengkonsep semua ritual dan pesugihan itu berjalan hingga mencari tumbal berikutnya. Dan karena itulah, dia sangat marah ketika ia mendapati Mas Krishna pergi tanpa diketahui oleh keluarga yang lain. Bisa dibilang, Mas Krishna akan dijadikan sebagai tumbal berikutnya. Akan tetapi, jika Mas Krishna benar-benar lari dan tidak akan pernah kembali lagi, lalu Raden Angkoro meminta kepada Mas Pangarep untuk mencarikan pengawal ataupun tumbal laki-laki berikutnya. Siapakah yang akan dijadikan tumbal berikutnya?
dari anggota keluarga yang berjenis kelamin laki-laki. Apakah Mas Sugeng, Mas Arto, atau Mas Pangarep sendiri, atau memang berasal dari keluarga Brotoseno yang notabene semuanya beranggotakan laki-laki? Keluarga Brotoseno merupakan benar-benar keluarga yang sangat terhormat. Selain dia menjadi keluarga yang sangat ditakuti keluarga ningrat lainnya, keluarga Brotoseno ini memiliki jaringan dan relasi yang sangat luas. Sampai suatu ketika Raden Angkoro meminta kepada Mas Pangarep dan juga Mbak Ayu untuk menyiapkan jejamuan yang sangat mewah karena ada salah seorang pejabat yang akan datang ke rumah. Bisa dibilang dia juga masih memiliki hubungan darah dengan keraton. Hal ini pun dibuktikan. Kedekatan antara keluarga Brotoseno dan para pejabat merupakan satu ikatan tali yang masih menyambung hingga beberapa dekade terakhir. Keluarga Brotoseno juga dipercaya sebagai wadah bagi solusi atas masalah yang dialami para pejabat saat itu. Beberapa pejabat daerah yang memang termasuk dalam kategori ini disebut dengan para pejabat rengget. Dalam kategori ini, pejabat yang memegang sebutan itu adalah para pejabat yang memang dikenal sebagai pejabat yang kotor. Saat dimana kehadiran pejabat ini diketahui oleh bapakku, bapak dan ibuku pun langsung buru-buru untuk menuju ke rumah Kang Waris. Alasannya sederhana. Jika memang para pejabat ini ada keikutsertaan dalam pesugihan yang keluarga Ningrat dan keluarga Brotoseno, maka bapak dan ibuku akan segera keluar dari rumah untuk benar-benar melakukan sebuah pati obor. Pati obor merupakan cara untuk mematikan hubungan tali silaturahmi, dan cara ini bisa memuat menjadi keluarga peteng atau keluarga gelap yang menjadikan ketidakstabilan antara saudara yang satu dengan saudara yang lainnya. Di pagi hari itu juga, bapak dan ibuku menuju ke rumah Kang Waris dengan perasaan yang sedikit takut. Mereka berdua pun langsung bertemu dengan Kang Waris dan menyampaikan apa yang sedang Raden Angkoro rencanakan. "Kang, apakah pejabat yang akan datang ke rumah ini masih memiliki hubungan dengan keluarga Ningrat?" tanya bapakku. "Masih. Bukan hanya dalam terah, namun mereka juga termasuk dalam bagian welut yang sangat licin dan dibenci oleh masyarakat sekitar." Bapak pun bingung apa maksud dari welut yang sudah diungkapkan oleh Kang Waris. Welut itu adalah nama lain dari belut jika diartikan. Maksudnya adalah pejabat ini adalah pejabat yang memiliki sifat seperti belut yang sangat licin dalam omongannya namun tidak sesuai dengan kinerjanya. Dia termasuk pejabat yang suka berlarian ke sana kemari ketika disuruh membuktikan hasil kerjaan. Itu termasuk dalam pejabat welut yang sangat dibenci oleh masyarakat. Bapak pun paham, memang benar. Jika orang baik pasti akan dipertemukan dengan orang baik pula, begitupun sebaliknya, orang yang licik maka akan dipertemukan dengan orang yang licik pula. Semesta seperti sedang mempertemukan antara satu golongan dengan golongan yang sama sebagai tanda kekuasaan. Lalu, kapan saya harus keluar dari rumah itu, Kang? Tunggu, selamatkan Ratu Ketek dulu. Maksudnya, Kang? Ratu Ketek yang kamu tahu adalah dia yang memang sedang melaksanakan kontrak. Namun faktanya dia adalah korban juga dari pesugihan ini. Ibuku pun langsung bergeming dan memikirkan apa maksud dari perkataan Kang Waris. Jika memang benar Ratu Ketek yang dimaksud oleh Kang Waris adalah korban, berarti pesugihan ini sendiri memiliki sistem yang tidak bisa dinalar oleh manusia. Pesugihan yang dijalankan oleh keluarga Ningrat ini memiliki tingkatan. Mula-mula dia akan tersistem dengan mempertemukan Raja dan Ratu Ketek, lalu mencari pengawal, dan yang terakhir adalah yang sangat mengerikan. Maksudnya, Kang, yang terakhir akan mencari tumbal dari orang-orang yang dikenalinya. Walaupun kita sudah melakukan pati obor. Pati obor itu adalah menghilangkan jejak,
bukan menghilangkan pertanda jika dirimu dan juga istrimu atau anakmu kelak akan dijadikan tumbal dan terus-menerus diteror sampai sekiranya benar-benar pesugihan ini selesai. Mendengarkan hal itu, bapakku pun langsung menghadap ke arah ibuku. Ya, sampai saat dimana Kang Waris berdehem, bapakku pun langsung menatap kembali ke arah Kang Waris. Jangan risau. Pejabat itu datang hanya karena urusan duniawi saja. Tidak ada keterkaitan dengan pesugihan yang dijalankan oleh keluarga Ningrat. Tapi jika disamakan dengan pesugihan yang sedang dijalankan oleh keluarga Ningrat, sebenarnya pejabat itu tidak ada bedanya. Maksudnya bagaimana ya, Kang? Sekelompok pejabat itu termasuk kebal hukum. Mereka juga memiliki perewangan atau peliharaan yang mana semuanya ditujukan untuk menjaga kekuasaannya. Dan tanpa disengaja, Kang Waris pun telah membuka sedikit demi sedikit terkait pejabat-pejabat yang memang berlaku kotor. Tidak heran, jika pertemuannya nanti bersama keluarga Brotoseno, pastilah akan ada niat terselubung di antara keduanya. Jadi manusia itu ndak usah kagetan. Ada pejabat yang memang meminta-minta ke dukun, ya banyak. Ada kiai yang memang seorang dukun, ya tidak terhitung. Jadi fokuskan dirimu untuk menyelamatkan Ratu Ketek. Tapi Kang, kapan waktunya? Setelah si pengawal sudah diketahui. Tumbal selanjutnya akan mencari pengawal. Berhubung targetnya sudah lepas, maka ada dua kemungkinan yang terjadi. Bapakku di sini langsung terdiam sembari memikirkan jawaban setelahnya. Mungkin apa yang selama ini difikirkan adalah jawaban yang sama seperti apa yang akan Kang Waris ucapkan. Tumbal selanjutnya akan berasal dari salah satu pihak, baik itu keluarga Ningrat ataupun keluarga Brotoseno. Keduanya adalah satu sama lain yang berhubungan. Akhirnya terungkap. Teruntuk tumbal selanjutnya kemungkinan besar akan jatuh dari salah satu keluarga besar itu memang terlihat sangat mendominan adalah keluarga Ningrat. Karena masih ada beberapa anggota keluarga Ningrat yang laki-laki. Itu menandakan jika korban selanjutnya adalah tumbal yang akan dijadikan sebagai pengawal dari Rojo Ketek sendiri. Dan setelah pembicaraan dengan Kang Waris pun telah usai, bapak dan ibu pun langsung kembali ke rumah. Keduanya tidak menginginkan adanya kecurigaan yang terjadi dari keluarga Ningrat selama keduanya bepergian. Sesampainya di rumah, bapak dan ibuku pun langsung melihat Mbak Neneng yang kala itu sedang duduk sendirian di kursi sofa sembari memegangi sisir milik ibunya. "Mbak Neneng, tumben sendirian?" tanya ibuku sambil memegangi perutnya. Mbak Neneng pun menatap wajah ibuku dengan tatapan yang sedikit sedih. Tampaknya setelah kematian Nyi Endang, Mbak Neneng masih belum bisa menerima kematian itu sendiri. "Mas Harto, boleh aku bertanya sesuatu?" "Kenapa, Mbak?" Mbak Neneng pun lalu bangkit dari duduknya. Ia kemudian berjalan sembari wajah yang masih menunduk ke bawah. Ia pun langsung menatap ke arah bapakku sambil menyerahkan sisir itu kepada bapakku. Bapakku pun lalu menerima sisir itu. Sejenak bapak menatap ke arah Mbak Neneng yang kala itu wajahnya masih tertunduk dengan lesu. Dengan sekejap, Mbak Neneng pun menatap ke arah bapakku sembari meneteskan air matanya. Tolong selamatkan aku." "Loh, maksud Mbak Neneng apa ya?" "Aku ingin keluar dari rumah ini." Ibuku pun langsung merespon dari apa yang sudah dirasakan oleh Mbak Neneng sendiri. Ia pun langsung memeluki tubuh Mbak Neneng dan mengelus-ngelus pundaknya secara perlahan. Bapakku pun di sini kemudian mengingat apa yang sudah dikatakan oleh Kang Waris terkait Ratu Ketek yang dibicarakannya itu. Dalam hati bapak, ia sendiri membenarkan terkait Ratu Ketek yang dimaksud. Jika memang benar perkiraannya, berarti dalam ritual ngipri ketek yang dilakukan oleh keluarga Ningrat dan apa yang sudah diucapkan oleh keluarga Brotoseno, berarti Mbak Neneng adalah Ratu Ketek selanjutnya. Saat dimana Mbak Neneng mengatakan hal tersebut, tiba-tiba dari arah belakang mereka sudah berdiri Raden Angkoro dan juga beberapa keluarga Ningrat lainnya. Bapakku pun langsung menarik tubuh ibuku karena kehadiran keluarga Brotoseno yang hadir secara tiba-tiba.
Ibu pun langsung melepaskan pelukannya dari Mbak Neneng. "Ada apa ini?" tanya Mas Pangarep. Bapakku pun langsung menyembunyikan sisir tersebut. Ia langsung mengatakan kepada Mas Pangarep terkait apa yang sudah terjadi. "Mbak Neneng kangen Nyi Endang, Mas." "Hah? Neneng kangen ibu?" Mas Pangarep pun berjalan menuju ke arah Mbak Neneng, namun dengan cepat Raden Angkoro menghalangi tubuh Mas Pangarep. Bapak dan ibuku yang melihat kejadian ini hanya terdiam. Mereka berdua tidak ingin ikut campur terkait apa yang memang menjadi urusan antara keluarga Ningrat dan juga keluarga Brotoseno sendiri. Sebentar lagi akan ada tamu besar yang datang. Dia merupakan pejabat daerah tempat ini. Cepat, bereskan semuanya. Perintah dari Raden Angkoro pun langsung dijalankan oleh keluarga Ningrat lainnya. Mereka yang baru saja keluar dari rumah untuk membeli bahan makanan untuk hidangan para pejabat itu pun langsung meletakkannya ke piring-piring yang mewah dan cantik. Persis seperti hidangan untuk para raja-raja. Setelah semua hidangan sudah dirapi ditata, Raden Angkoro pun lalu berjalan ke arah bapak dan ibuku. "Siapa orang yang baru kalian temui?" Bapak dan ibuku pun langsung terkejut mendengar kalimat itu. Sepertinya mereka berdua sudah lama dimonitori oleh Raden Angkoro. "Bukan siapa-siapa, dia teman lamaku." "Apa ada hubungannya dengan Nyi Endang?" "Tidak ada, tidak." Ingat Arto, aku ini adalah tetua dari keluarga Brotoseno. Keluarga yang memangku tahta kekeratonan. Bapak di sini tidak menjawab apapun. Dia tahu apa yang dimiliki oleh Raden Angkoro sangat-sangat mengerikan. Jika memang bisa diibaratkan setetes darah yang menetes dari keluarga Brotoseno, bayarannya adalah penggalan kepala yang harus ditebus. Tidak lama kemudian, datanglah 3 orang dengan menggunakan jas hitam yang sangat mewah. Ketiganya adalah para pejabat yang akan menemui Raden Angkoro. Bapak dan ibuku yang mengetahui kedatangan para pejabat itu pun langsung masuk ke dalam kamar. Tujuannya adalah untuk menghindari pembahasan rahasia yang akan diungkapkan oleh kedua belah pihak. Selama pertemuan itu berlangsung, Raden Angkoro pun tidak menyebutkan nama dari pejabat itu sendiri. Mereka saling menjaga rahasia satu sama lain. Namun, ada satu pembahasan yang dianggap sangat sensitif hingga bapakku sendiri yang sedang menguping dari dalam kamar terkejut dibuatnya. Raden Angkoro kala itu menyampaikan bahwa dirinya memiliki sebuah pabrik bawang terbesar di tempatnya. Lalu dia menyebutkan, jika semua rencananya sudah berhasil, maka dia akan menjadikan karyawannya sebagai tumbal dari pesugihan yang sedang dijalankannya. Berarti benar apa yang sudah dikatakan oleh Kang Waris. Pesugihan ini memiliki aturan. Namun, jika semuanya sudah terencana, pesugihan ini akan berjalan semestinya tergantung dengan tuannya yang memegang kemudi dari pesugihan itu sendiri. Baik. Berhubung aku juga kebal hukum, maka aku akan melindungi pabrik itu. Ucap salah seorang pejabat itu kepada Raden Angkoro. Terima kasih Tuan. Sebagai bayarannya, aku akan memberikan pesangon 20% dari penghasilan pabrik yang sedang beroperasi. Oh, tenang. Jangan pusingkan hal itu. Mereka pun lalu tertawa-tawa sembari memakan dan meminum semua hidangan mewah yang telah disediakan. Berbeda dengan bapakku, ia sempat tersentak kala mendengar penuturan licin dari pejabat itu. Dengan ini, bapakku pun semakin paham akan rencana yang dijalankan oleh Raden Angkoro untuk bisa memanipulasi semua kekayaan yang akan dihasilkan dari pesugihannya itu sendiri. Akan tetapi, yang masih menjadi pertanyaan, siapakah yang akan dijadikan korban selanjutnya untuk menjadi pengawal Rojo Kete? Bapakku pun kembali menguping dari balik kamar, dan dia menemukan sedikit rahasia. Siapa yang akan dijadikan tumbal berikutnya? Lalu, siapa pengawalnya? Raden Surapto, pamanku sendiri. Bapakku pun di sini langsung berhenti untuk menguping. Dia belum pernah mendengar siapa itu Raden Surapto. Ibuku yang sedari tadi masih terduduk di atas kasur pun bertanya,
Ada apa, Pak? Raden Surapto itu siapa, Ibu? Oh, dia itu adik dari Brotoseno. Kenapa, Pak? Bapak pun langsung menuju ke arah ibuku sembari memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Raden Angkoro berencana menumbalkan Raden Surapto. Lalu dia akan bekerja sama dengan pejabat itu untuk menumbalkan korban lainnya yang bisa saja kita bisa jadi korban selanjutnya. Ibuku pun di sini langsung memeluk bapakku sembari meneteskan air matanya. Pak, kapan kita keluar dari rumah ini? Shh, kita harus menyelamatkan Ratu Ketek dulu, Bu. Aku yakin Ratu Ketek itu adalah Mbak Neneng. Bagaimana kita cara menyelamatkannya? Bapak pun di sini lalu melepaskan pelukan ibuku. Dia kemudian memikirkan cara agar bisa keluar dari rumah ini sembari menyelamatkan Mbak Neneng. Kita ikuti cara Mas Krishna. Raden Surapto, ya, dia adalah adik dari Raden Brotoseno yang merupakan ayah dari Raden Angkoro. Bapakku belum mengetahui secara pasti siapa Raden Surapto tersebut, namun ibuku mengatakan jika beliau adalah orang yang sangat menolak keterkaitan antara dunia perpolitikan yang mulai memasuki wilayah kekeratonan. Belum diketahui apa maksud yang diinginkan dari Raden Surapto sendiri, namun dirinya tidak menginginkan adanya campur tangan antara para pejabat dengan keluarganya hingga menjadikan seluruh aturan dan sistem kekeluargaan benar-benar dijadikan seperti boneka oleh para pejabat yang menganut faham dunia perpolitikan itu sendiri. Bapakku yang mengetahui percakapan antara kedua belah pihak yakni Raden Angkoro dan juga beberapa pejabat penting akhirnya menyimpulkan satu persatu mengenai privasi yang memang disembunyikan oleh keluarga Brotoseno secara mendalam. Jika memang nantinya rencana itu berhasil, berarti semua rencana yang memang telah difikirkan oleh Raden Angkoro benar-benar berjalan dengan mulus. Satu hal yang masih bapakku pikirkan, mengapa tumbal berikutnya justru berasal dari keluarga Brotoseno? Mengapa tidak berasal dari keluarga Ningrat? Padahal di keluarga Ningrat sendiri masih ada beberapa orang yang bisa dijadikan tumbal berikutnya. Jikalau Raden Angkoro mau, mungkin saja dirinya akan menumbalkan Mas Sugeng terlebih dahulu. Mengapa? Mengapa harus Mas Sugeng? Jika difikirkan peran Mas Sugeng di keluarga Ningrat ini tidak banyak. Dia seolah hanya menjadi pengikut dari Mas Pangarep, sehingga jika Raden Angkoro mau, kemungkinan besar dia akan menumbalkan Mas Sugeng untuk kemudian dijadikan pengawal dari Rojo Ketek. Namun, jika Raden Angkoro memang berkeinginan untuk mencari tumbal yang berasal dari keluarganya sendiri, berarti ada beberapa kesimpulan yang mungkin bisa ditarik. Pertama, Raden Angkoro tidak menginginkan adanya kecurigaan dari keluarga Ningrat untuk bisa menjalankan apa yang menjadi hak keinginan dan rencana terbesarnya. Kedua, diketahui Raden Surapto merupakan satu-satunya anggota keluarga dari keluarga Brotoseno yang tidak menyukai langkah dari Raden Angkoro, dan dia adalah satu-satunya dari keluarga Brotoseno yang mengecam Raden Angkoro ketika memasukkan politik ke dalam kekeluargaan keraton. Yang ketiga, alasan lainnya yang benar-benar kuat adalah mungkin saja Raden Angkoro memiliki sebuah rencana besar terkait mengapa dirinya harus menumbalkan Raden Surapto yang merupakan bagian dari keluarganya sendiri. Jikalau benar apa yang memang difikirkan bapakku, Raden Angkoro melakukan hal ini karena memang dalam pesugihan ini cukup mencari dua tumbal pertama untuk mendapatkan banyak tumbal-tumbal lainnya. Bisa dibilang, kunci utama dalam melakukan pesugihan ini adalah dengan cara menumbalkan dua orang untuk mendapatkan banyak tumbal lainnya. Ya, bapakku yang menyadari hal ini pun langsung terkejut. Dia langsung mengatakan kepada ibuku terkait apa yang baru saja difikirkan. Bu, di mana rumah Raden Surapto? Dia di sebuah pelinggihan atau peristirahatan yang jaraknya tidak jauh dari tempat ini. Bu, ini benar-benar gawat loh, Bu. Maksud Bapak apa sih?
Jika Raden Surapto ditumbalkan, maka kita semua akan terkena imbasnya. Ibuku di sini masih belum paham terkait apa yang menjadi jalan pikiran dari bapakku. Dia sendiri masih ragu jika memang Raden Surapto lah yang akan dijadikan tumbal. Kunci dari Raden Angkoro adalah ketika dia menyebutkan akan menumbalkan karyawannya. Jika dipikirkan, maka pesugihan ini berjalan tidak selektif lagi, jelas bapakku. Loh, maksud bapak gimana? Ibu mau makin gak paham. Bapakku pun mencoba untuk menenangkan diri. Dia tidak ingin ada kesalahpahaman yang tercipta dari penyampaian yang buru-buru itu. Ibu tahu kan, siapa korban pertama pesugihan yang dijalankan keluarga Ningrat ini? Tanya bapakku. Iya, ibuku sendiri, Nyi Endang. Nah, benar. Dia akan dijadikan ratu oleh Rojo Ketek. Namun pada kenyataannya, ratu yang sebenarnya adalah yang ada di rumah ini, Mbak Neneng. Nyi Endang itu hanya dijadikan tumbal untuk mengkultuskan Ratu Ketek itu sendiri, yaitu Mbak Neneng. Ibuku di sini mulai mengangguk faham. Dia mulai mengerti apa yang menjadi jalan pikiran dari bapakku terkait pesugihan ini. Lalu, ada apa dengan tumbal berikutnya? Tanya ibuku. Nah, Raden Angkoro mengatakan jika tumbal berikutnya itu berasal dari keluarga Brotoseno, yaitu Raden Surapto. Jika memang apa yang dipikiranku ini benar, maka Raden Angkoro melakukan ini hanya untuk mengelabui keluarga Ningrat. Mengelabui keluarga Ningrat untuk apa? Ya agar kita semua dijadikan tumbal. Dek, hati ibuku langsung bergetar hebat. Melalui perkataan yang baru saja diucapkan oleh bapakku, semuanya seolah seperti terbuka lebar dan begitu jelas apa yang memang sedang direncanakan oleh Raden Angkoro. Ya, ibuku mengingat sebuah perkataan yang memang dirinya sendiri dapatkan ketika Nyi Endang masih hidup. Nyi Endang kala itu sering berpesan kepada ibuku jika ada salah satu dari keluarganya yang sangat mengerikan, dia akan menghalalkan segala cara untuk menjalankan semua ambisinya dan mereka berasal dari keluarga Brotoseno. Bapakku pun hanya terdiam ketika ibu mengatakan hal seperti itu. Dia pun sedang memikirkan banyak cara agar bisa menjalankan rencananya satu persatu. Adapun rencana yang akan dijalankan oleh bapak sendiri adalah 1. Menyelamatkan Raden Surapto. 2. Mengeluarkan Mbak Neneng yang mana diketahui sebagai kunci dari rahasia pesugihan keluarga Ningrat. Dan ketiga, segera kabur dari rumah lalu memutuskan untuk melakukan pati obor. Ketiga rencana itu harus benar-benar ia jalankan dan dilaksanakan agar Raden Angkoro tidak bisa menumbalkan semua keluarga Ningrat. Sungguh biadab Raden Angkoro. Ternyata rencana terselubungnya itu benar-benar mengerikan. Dan saat bapak dan juga ibuku sedang berbicara di dalam kamar, tiba-tiba ia mendengar suara ketukan pintu dari luar kamar. Tok tok tok. Tok tok tok. Bapakku pun langsung menuju ke arah pintu dan membukanya secara perlahan. Ternyata yang baru saja mengetuk pintu adalah Mbak Ayu. Mbak Ayu, ada apa Mbak? Mas Arto, boleh keluar sebentar? Ada perlu apa Mbak? Pejabat itu ingin menemuimu Mas. Bapakku pun langsung gugup ketika Mbak Ayu mengatakan hal itu kepadanya. Jangan-jangan Raden Angkoro telah menceritakan dirinya kepada pejabat itu. Dan untuk menghormati panggilan tersebut, bapakku pun lalu keluar dari dalam kamar dan ia pun akhirnya menuju ke ruang tamu untuk segera bertemu dengan para pejabat tersebut. Setelah tiba di ruang tamu, bapakku pun langsung menundukkan badannya sembari merendahkan sedikit demi sedikit badannya untuk terduduk di lantai. Jangan duduk di lantai. Sini, kemari. Duduk di sofa empuk ini, ucap salah satu pejabat itu. Tidak apa-apa Tuan, lantai adalah tempat yang paling mulia bagi saya, jelas bapakku. Wah, tidak usah malu, duduk di sofa. Bapakku pun perlahan melihat raut wajah dari satu persatu para pejabat. Dan dia bisa merasakan ada hawa negatif yang terpancarkan dari para pejabat itu. 2 dari pejabat itu ternyata sering memanipulasi perbelanjaan yang diberikan oleh pemerintahan pusat. Hal ini pun diketahui ada 2 makhluk yang bentukan wajahnya tidak sempurna, lalu kepalanya sangat besar dan lehernya juga sangat panjang hingga melilit ke bagian perut sampai lengan. Dan yang terakhir,
Dia sangat pekat sekali. Auranya sampai-sampai tubuh bapakku dibuat lemas olehnya. Ternyata pejabat yang satu ini memiliki perewangan atau jin peliharaan yang sangat banyak. Bapakku yang bisa mengetahui sesuatu yang memang tertanam di tiga pejabat itu hanya bisa terdiam. Ya, dia tidak ingin jika ketika pejabat itu benar-benar mengetahui apa yang memang dimiliki oleh bapak. Tiba-tiba salah satu dari ketiga pejabat itu pun mengulurkan tangannya kepada bapakku dan meminta kepada bapakku untuk duduk di atas sofa empuk yang memang dipergunakan untuk bapakku duduk. Mari duduk. Jangan di lantai. Tidak sopan duduk di bawah, sedangkan kami berada di atas. Bapakku pun sekilas membaca nama yang tertempel di jas hitam pejabat itu. Ya, dia bernama Lingga. Dari namanya saja, bapakku sudah menilai jika pejabat yang memiliki banyak perewangan ini adalah orang yang tidak mau mengalah terhadap siapapun. Matur nuwun tuan, ucap bapakku sembari menggapai uluran tangannya. Namun, saat dimana bapakku menyentuh tangan itu, dia seolah-olah seperti terbawa di sebuah zaman atau waktu yang akan terjadi di masa depan. Dengan jelas, bapakku mendapatkan penggambaran terkait pejabat yang bernama Pak Lingga ini. Bapakku melihat seorang wanita yang sedang tertidur, lalu kedua tangannya diikat oleh buntut dari rojo ketek. Saat dimana wanita itu tidak bergerak, bapakku langsung menghampirinya dan membisiki wanita tersebut, "Tenangkan dirimu. Jangan takut." Lalu wanita itu pun langsung menenangkan dirinya dan memukulkan kedua tangannya ke arah tembok. Sontak saja buntut dari rojo ketek pun terlepas. Wanita itu berlari hingga masuk ke dalam kamar. Ia pun melihat rojo ketek berjalan ke arahnya. Secara perlahan, rojo ketek itu terhalang oleh sesuatu yang menggunakan pakaian ala keraton. Ternyata wanita itu memiliki khodam turunan yang berasal dari leluhurnya, sehingga rojo ketek itu tidak bisa melakukan apapun lagi kecuali menahan diri hingga waktu subuh tiba. Bapakku pun langsung melepaskan genggaman itu sembari menghela nafas panjang. Raden Angkoro dan pejabat lainnya sempat terkejut terkait apa yang baru saja terjadi kepada bapak. "Ada apa, Arto?" Tidak ada apa-apa, Raden." Bapakku pun langsung bangkit dan duduk di sofa sembari memikirkan apa yang baru saja terjadi kepada dirinya. Saat dimana bapakku terduduk, Raden Angkoro pun langsung mengarahkan kepada topik pembahasan agar kejadian yang baru saja terjadi kepada bapakku tidak terlalu terfikirkan oleh ketiga pejabat penting tersebut. Setelah mengobrol cukup lama, akhirnya para pejabat itu pun memutuskan untuk pulang. Raden Angkoro pun mempersilahkan ketiga pejabat itu untuk pamit. Setelah mereka bertiga pamit dari rumah, Raden Angkoro kala itu masih menatap bapakku dengan tatapan yang tidak biasa. Dia pun lalu mulai mendekati bapakku, sembari mengatakan sebuah kalimat yang membuat tubuh bapakku merinding seketika. Kau sudah tahu rahasia kami kan? Hah? Bapakku hanya terdiam dan tidak mengatakan apapun terkait rahasia yang baru saja dibeberkan oleh Raden Angkoro. Saat itu juga Raden Angkoro langsung pergi dan pamit pulang. Dia seperti menunjukkan kepada bapakku terkait siapa yang akan dijadikan tumbal berikutnya. Dan tepat di mana Raden Angkoro keluar, ada seseorang yang suaranya sangat familiar mendatangi rumah dan mengetuki pintu berkali-kali. Bapakku yang kebetulan belum sempat masuk ke dalam kamar langsung membelokkan arahnya ke depan rumah. Ternyata ketika dirinya membukakan pintu, orang tersebut itu adalah Kang Waris. "Loh, Kang, ada apa datang ke rumah?" Kang Waris kala itu hanya tersenyum. Dia pun memegangi tangan bapakku, yang mana tangan itu adalah tangan yang menggapai uluran tangan dari salah seorang pejabat yang bernama Lingga. "Kamu tahu kan apa maksud dari sesuatu yang baru saja terjadi ketika tanganmu memegang tangan dari seorang pejabat itu?" tanya Kang Waris. "Loh, maksudnya apa, Kang?" "Itu adalah kejadian di 15 tahun yang akan datang, dan itu akan terjadi kepada anak keduamu yang berjenis kelamin perempuan."
Bapakku langsung terkaget kalau mendengar hal itu. Ternyata apa yang baru saja dilihatnya itu adalah kejadian yang akan terjadi di 15 tahun ke depan. Hal itu membuat bapakku pun tidak bisa berkata-kata lagi dan hanya terdiam mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Kang Waris. Aku kesini untuk menggagalkan rencana Raden Angkoro. Loh, dengan apa, Kang? Raden Surapto adalah temanku. Dia adalah orang yang memang sudah mengetahui jalannya pesugihan turun-temurun ini. Ya, Kang Waris memang dekat dengan Nyi Endang. Ternyata dirinya pun berteman dengan Raden Surapto. Jika memang Kang Waris bisa menyelamatkan Raden Surapto, berarti rencana dari Raden Angkoro akan digagalkan secara total oleh Kang Waris. Tapi aku minta satu hal padamu, ucap Kang Waris. Apa, Kang? Tolong jaga kedua anakmu dengan baik-baik. Salah satunya akan menjadi penghalang bagi Brotoseno dan juga para pejabat itu. Karena itulah masa depan yang baru saja kau ketahui akan terjadi 15 tahun ke depan. Setelah mengatakan hal itu, Kang Waris pun lalu pamit pergi. Bapakku mengetahui dengan jelas pesan yang tersirat dari apa yang dikatakan oleh Kang Waris kepadanya. Dan saat dimana bapakku ingin menghampiri Kang Waris, tiba-tiba Kang Waris pun terhenti sejenak dan mengatakan sesuatu kepada bapakku. Ini adalah akhir hayatku. Maafkan aku yang belum bisa membantu banyak untuk mengeluarkan keluargamu dari jerat tumbal ini. Setidaknya dengan mengacaukan rencana Raden Angkoro, kalian bisa cepat pergi dari tempat ini. Setelah mengatakan hal itu, Kang Waris pun kembali melangkah lalu meninggalkan bapakku yang masih terdiam karena mendengar hal yang baru saja dikatakan oleh Kang Waris. Lewat pesan yang sudah dikatakan oleh Kang Waris, bapakku pun menyimpulkan satu hal. Apakah karena Raden Surapto adalah orang terpenting sehingga rahasianya bisa dijadikan senjata untuk melumpuhkan Raden Angkoro? Atau memang karena Kang Waris memiliki tujuan lain untuk bisa menyelesaikan pesugihan ini? Selesai. Wow, luar biasa. Jadi ini bener-bener ya, saya juga membawakannya tuh terhanyut ya, bener. Keren banget Mas Restu kisahnya. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dan banyak sekali hal-hal yang sebelumnya mungkin kita tidak ketahui, jadi kita ketahui dalam kisah ini. Dan yang pasti keluarga Brotoseno yang mana diketuai ya, dituakan di situ adalah Raden Angkoro, sosok yang sangat mengerikan sekali di situ ya. Digambarkannya jadi mengerikan, jahat, licik dan bekerja sama dengan para pejabat-pejabat korup. Dan sudah ditentukan ya, tumbal berikutnya yang mana. Jadi pengawal Rojo Kete itu adalah tumbal berikutnya yang mana itu sudah ditentukan oleh Raden Angkoro sendiri, yaitu tumbal berikutnya adalah paman dari Raden Angkoro sendiri. Parah, demi harta ya, dia rela mengorbankan sang paman Raden Surapto. Aduh, parah. Dan semakin membuat kita penasaran nih, ada apa di part selanjutnya, ada apa di part 4 yang terjadi. Ya saksikan terus ya, saksikan terus, jangan sampai terputus karena kisah-kisah ini sangat seru sekali. Ngipri Kete, kisah dari yang ditulis oleh Mas Restu Wiraatmaja. Luar biasa Mas Restu. Dan yang punya komentar lain silakan bisa dituliskan di kolom komentar. Nah, termasuk tadi ya tentang mungkin kita ganti namanya supaya lebih mudah untuk ditemukan ya dari channel Lelaki Sejati ini. Kalau saya sih sempat ada kepikiran, kan udah ada Ilo Bercerita, mau bikin Ilo Berkisah ya mungkin ya. Ilo Berkisah, tapi nanti saran teman-teman ada yang kita pakai, mungkin ada yang nama yang mungkin lebih ini ya. Dan itu aja, silakan yang punya komentar bisa tulis di kolom komentar ataupun yang sekedar saling menyapa, insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan yang suka dengan videonya bisa diklik tombol jempol atau tombol like-nya dan juga bisa di-share ya link video ini ke teman-temannya, ke saudara-saudaranya agar yang lain bisa ikut dapat terhibur. Dan yang belum subscribe, jangan lupa diklik tombol merah subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Buat teman-teman juga mungkin ya yang punya kisah horor, misteri, yang berdasarkan dari kisah nyata dari pengalaman pribadi. Jadi pribadi ini bisa dari teman-teman sendiri ataupun
dari keluarga, dari lingkungan, boleh. Silakan yang mau dibawakan kisahnya di channel kami bisa dikirimkan ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini nih. 087845094752. Kami ulangi 087845094752. Dan buat yang sudah mengirimkan kisah ya, tapi mungkin belum sempat kami bawakan, harap bersabar ya, karena masih memang harus butuh proses penggarapan dulu agar lebih enak didengar sama pendengar. Jadi kami masih dalam proses penggarapan dan insya Allah ketika akan sudah selesai kami akan bawakannya satu persatu. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas waktunya untuk teman-teman meluangkan waktunya untuk mendengarkan kisah-kisah dari kami. Dan karena kalian lah, teman-teman semualah dari para subscriber lah kami terus semangat berkarya. Satu hari 3 kisah ada di Extreme Movie Ilo Bercerita dan juga Lelaki Sejati. Di akhir kata, saya Ilo memohon maaf apabila ada perkataan saya yang mungkin salah, apabila ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di Lelaki Sejati. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.